cara mendapatkan sertifikat ISO 9001 versi yang 2015 dari perspektif atau dari pengalaman ya. Jadi dari praktisi. Nah, ini gimana sih caranya? Tapi sebelum ke sana kita coba perlihatkan dulu ya mengenai ISO 9001 itu seperti apa gitu. Terus kita buat time frame deh. Ya, time frame ini untuk yang pertama adalah selamat datang di channel Belajar Cepat, yaitu channel yang berisikan tentang berbagi pengetahuan dalam segala bidang dan untuk semua kalangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengurus sertifikasi ISO 9001-2015. Jadi pengalaman kami kemarin itu kami urus 6 bulan mulai dari 0 sampai dengan sertifikasi kami dapatkan. Kemarin banyak teman-teman yang tanya gimana sih cara mengurus sertifikasi ISO 9001-2015 ini dengan cepat. Nah, ini kita akan coba share perspektif dari praktisi ya. Artinya adalah teori dan dipraktekkan langsung atau diimplementasikan langsung. Nah, ini semoga bermanfaat. Ini dari waktu istirahat 15 menit ke depan, mudah-mudahan bisa kami share mengenai bagaimana cara sertifikasi ini dengan tepat, cepat, dan tentunya mendapatkan sertifikasi daripada sertifikasi yang terpercaya dan integritas tinggi. Semoga bermanfaat. Salam indahnya berbagi kebaikan. Ini kita membahas mengenai cara mendapatkan sertifikat ISO 9001 versi yang 2015. Itu gimana sih caranya? Jadi kalau ini adalah dari perspektif atau dari pengalaman ya. Jadi dari praktisi, jadi menggabungkan antara teori dengan implementasinya. Nah, ini berdasarkan real pengalaman kami susun atau kami proses untuk mendapatkan sertifikat ini total 6 bulan ya. Kami sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001-2015 itu 6 bulan dari nol ya tentunya. Nah, ini gimana sih caranya? Tapi sebelum ke sana kita coba perlihatkan dulu ya mengenai ISO 9001 itu seperti apa gitu. Ya, sesuai dengan singkatannya, ISO ini adalah International Organization for Standardization atau disingkat ISO ya. Ini yang berisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau organisasi untuk membangun sistem manajemen mutu. Jadi kalau standar ISO ini bicaranya mengenai manajemen mutu yang berfokus pada proses. Nanti ada lagi kalau ISO yang lain seperti 14001 itu bicara mengenai lingkungan hidup ya, dan ISO yang lainnya gitu ya. Nah, ini kita fokus kepada ISO 9001-2015. Tapi kalau nanti Bapak Ibu pengen gimana caranya mendapatkan ISO yang 14001, boleh juga nanti tulis di komen. Kami akan coba share juga gimana caranya, dan itu juga kami bisa lakukan kemarin 6 bulan juga. Jadi kalau ISO ini dirancang fungsinya tentunya ya, selain untuk yang brand image, tapi lebih kepada fokus sebenarnya ISO ini membantu perusahaan untuk membuat produk yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Nah, ini fokusnya juga ini karena proses ya. Jadi mulai dari pembuatannya sampai nanti dimonitor terus berkelanjutan. Nah, gimana sih mendapatkan sertifikat ISO ini? Yang pertama adalah ya pasti kita harus menerapkan sistem manajemen mutu itu ya, sesuai dengan klausel-klausel yang ada di ISO 9001-2015 tentunya ya. Sekarang ada 10 klausel, nanti kita lihat ya. Terus yang kedua tentunya kita yang menjalankan di dalam ISO satu company itu harus tersertifikasi orangnya. Jadi nanti Bapak Ibu harus sertifikatkan orang-orang yang memang ditugaskan untuk mengelola ISO tersebut. Terus yang ketiga tentunya ya lulus audit ya dari eksternal yang mengeluarkan sertifikasi ISO itu yang dipercaya gitu ya. Nah, ada beberapa sertifikat yang bisa dikeluarkan, contohnya ada SGS ya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih aja, yang tentunya jangan hanya memilih gitu ya, tapi lebih pada kualitasnya juga terpercaya, integritasnya juga terpercaya gitu. Nah, sebelum ke sana, jadi pertama-tama Bapak Ibu dan teman-teman harus buat dulu struktur organisasi yang akan dilibatkan di dalam
pembuatan atau mengurus sertifikat ISO ini seperti apa, termasuk nanti waktu menjalankan dalam kesehariannya. Jadi bukan hanya waktu membuat sertifikatnya saja, tapi juga menjalankannya sampai ini benar-benar berkelanjutan. Nah, yang pertama yaitu ada pimpinan puncak, ini biasanya bisa presidir atau CEO gitu ya, dan kemudian ada chief di sini yang mewakili nanti pada saat ada audit eksternal, bahkan mengelola untuk tim yang di bawahnya. Ini cukup sampai di chief, tidak perlu merepotkan sampai ke top management. Top management nanti pada saat ada result atau nanti kita lihat ya manajemen puncak itu seperti apa fungsinya. Terus yang tidak kalah penting adalah di sini kita lihat ya. Di sini ini ada MR, kalau istilah dari ISO itu manajemen representatif atau perwakilan dari perusahaan gitu ya. Ya, tugasnya juga hampir sama. Ini juga untuk mengelola tim di bawahnya, termasuk nanti untuk daily-nya gitu. Nah, dari sini dari sini juga ada dokumen kontrol. Nah, baru nanti ini bisa di breakdown di masing-masing departemen. Mohon maaf ini saya hide ya. Jadi nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan yang ada di company-nya Bapak Ibu. Nah, setelah kita bentuk tim dan sudah punya struktur organisasi, kita lanjut dengan pembuatan time frame. Time frame ini penting untuk kita memonitor step per stepnya, dan ini kita lihat ya, kita lihat alurnya seperti apa, hingga mulai dari kita persiapkan tim kita yang harus tersertifikasi, terus ada lagi nanti kick off ya untuk melakukan mulai pengurusan ISO ini, terus kita lakukan juga gap analysis, ini mencocokkan antara klausel yang ada di ISO 9001 dengan apa yang sudah kita punya. Ini adanya di sini ya di gap analysis. Setelah itu kita lakukan internal audit. Internal audit itu mengukur secara detail apa yang kita sudah punya dan apa yang belum kita punya yang sesuai tentunya dengan klausel yang ada di 9001. Setelah itu kita lakukan CAR atau Corrective Action Request. Ini kita data untuk mengcounter atau memperbaiki apa yang kurang. Setelah itu kita lakukan manajemen review. Ini melibatkan BOD atau top management atau bisa CEO ya, dalam hal ini CEO bisa atau BOD. Terus nanti ada pre-audit. Nah, ini pre-audit ini bisa menggunakan external auditor. Jadi kita siap-siap dulu ya. Kita paling tidak capture dulu apa yang kekurangan di tempat kita dari perspektif dari auditor eksternal. Nah, setelah itu baru kita masuk ke stage 1. Stage 1 harapannya sudah lebih baik daripada pre-audit. Kemudian nanti dilanjutkan dengan yang stage 2. Stage 2 ini adalah finally audit dari eksternal. Setelah itu nanti kalau memang sudah memenuhi syarat, artinya tidak ada yang major temuannya, itu nanti keluar rekomendasi letter. Jadi belum keluar sertifikatnya dulu nih, tapi paling tidak ada surat dari badan sertifikasi ISO ini bahwasanya kita sudah bisa lolos atau kita bisa menyandang ISO 9001. Setelah itu kira-kira 2 atau 3 bulan keluar nanti sertifikatnya, sertifikat asli. Nah, setelah itu dari sini kita terus lakukan evaluasi terhadap CAR yang ada. Nah, ini adalah step-step untuk pengurusan. Nah, kita lihat lagi, ini ada sertifikat yang untuk pengurusan ISO, jadi tim kita harus tersertifikasi. Ini contohnya seperti ini. Ini sebetulnya ada lengkap ya, di sini ada kapan dan ini berlaku sampai kapan gitu ya, di sini ada. Tapi saya hide. Nah, ini referensinya yang akan kita gunakan pada saat penyusunan sertifikasi untuk ISO 9001, yaitu adalah standar ini 19011 ya. Terus ada lagi SNI. SNI ini SNI 9001 versi 2015. Ya, inilah yang kita akan pegang. Klausel-klausel ini nanti kita lihat ya. Ada 10 klausel. Nah, ini kita setelah itu kita lihat gap analysis kita. Nah, ini real ya, ini real. Nah, kenapa berangkat dari 4? Karena 1, 2, 3 itu ada deskripsi dan penjelasan saja. Jadi yang di audit adalah yang klausel 4 sampai dengan 10. Nah, ini gap analysis kita lihatin ya, ada 2 versi. Yang pertama adalah ada 2 pengelompokan. Yang pertama adalah dokumen wajib. Nah, ini dokumen wajib. Nah, ini ada, kita lihat ya di klausel 4.1. Ini detailnya seperti ini Bapak Ibu.
Nah, tabel isu internal dan eksternal ini belum ada. Ini ada tandanya. Jadi kita kasih tanda gapnya. Kalau 0 ini berarti tidak ada. Terus tabel pihak kepentingan. Nah, ini belum ada. Nah, jadi harus dilengkapi. Terus lingkup sistem manajemen mutu. Ini ada sudah. Bisnis proses model ada. Prosedur kebijakan survei kepuasan pelanggan sudah ada. Kebijakan mutu ada. Tabel komunikasi sudah ada. Struktur organisasi dan job desk sudah lengkap. Sasaran mutu dan pencapaiannya sudah clear. Terus ada list lagi bangunan utilitas, peralatan, transportasi, teknologi informasi sudah lengkap. Nah, ini ada lagi yang di klausel 7.14 ketentuan pemastian faktor sosial. Ini belum ada. Nah, ini ada targetnya yang kita harus penuhi supaya kita komit. Terus ada lagi prosedur internal audit sudah ada. Nah, klausel lainnya nih ya, tadi yang kita sampaikan 4 sampai dengan 10. Dan segini banyaknya ya Bapak Ibu ya, versi 2015 sampai klausel 10. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu cocokkan saja per klausel ini ya. Per klausel ini dengan kondisi realnya yang ada di tempat Bapak Ibu semua. Nah, ini fungsinya supaya nanti pada saat audit, nah Bapak Ibu bisa sudah lebih lengkap gitu ya, sudah disiapkan terutama yang major. Ya, tadi yang ini tadi adalah dokumen wajib ya. Kalau ini untuk yang catatan wajib. Nah, ini harus dipenuhi semuanya Bapak Ibu. Nah, ini berarti hanya 3 yang tidak ada. Yang untuk yang dokumen wajib ini ada 3 juga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita summary-kan, ini ada dokumen wajib, jumlah dokumen ada 14. Nah, ini ada yang sudah 9, yang belum 5, terus ada catatan wajib 21, yang sudah ada 2, yang belum ada 19. Jadi kita harus lengkapin ini semua gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu dalam penyusunan atau pengurusan ISO ini Bapak Ibu bisa didampingi oleh konsultan ya. Konsultan ini yang penting tidak sesama dengan pihak yang akan mengaudit kita atau pihak yang akan mensertifikasi kita. Ya, contohnya ini adalah kalau mohon maaf ini bukan iklan atau bukan endorse. Nah, ini contohnya yang dipakai adalah SGS, berarti Bapak Ibu tidak boleh menggunakan konsultan SGS. Jadi nanti bisa pakai konsultan atau bisa sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu karena durasinya cukup panjang, kita sambung di part 2 ya Bapak Ibu ya dan teman-teman semuanya. Nanti di part 2 kita akan lanjutkan prosesnya seperti apa sampai dengan kita mendapatkan sertifikasinya. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam indahnya berbagi kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.